Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selawat seiring salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kerahabian kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan pembahasan kita sebelumnya, yakni tentang zina dan pergaulan bebas. Ini kita di sini akan merujuk kepada dasar penempatan hukum bagi pezina. Ini saya ulangi, dasar penempatan hukum bagi pezina. Ini jadi di sini ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan perbuatan zina dengan 3 hukuman. Nomor 1, dibunuh dengan bentuk pembunuhan yang jelek dan siksaan yang keras. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya merasa kasihan dan sayang kepada pelaku zina. Nomor 3, Allah memerintahkan agar hukuman tersebut disaksikan oleh kaum mukminin dan itu dilakukan agar lebih sampai kepada tujuan dan hikmah ditegaknya hukuman tersebut. Adapun hukuman di dunia adalah dengan menegakkan hukuman bagi pelaku zina, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah, berupa rajam dengan lemparan batu hingga meninggal, agar seluruh anggota tubuhnya merasakan siksaan itu sebagai hukuman bagi keduanya. Keduanya dilempar dengan batu sebagai gambaran bahwa mereka telah menghancurkan suatu rumah tangga. Maka keduanya diranjam dengan menggunakan batu-batu dari bangunan yang telah mereka hancurkan. Bila keduanya belum berkeluarga, maka mereka dicambuk sebanyak 100 kali dengan cambukan yang paling keras dan dibuang dari negeri asalnya selama 1 tahun lamanya. Kemudian di antara hukuman zina adalah seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabus samaa'i nisful laili fayunadi munadi hal min da'i fayustajab hal min sa'ili fayu'ta hal min makrubin fayufraju anhu fala yang ke muslimu yad'u bida'wat ila stajaballahu lahu illa janiyatu tas'a bifarjiha. Pintu-pintu surga akan dibuka pada pertengahan malam lalu. Lalu ada yang menyeru, adakah orang yang memohon lalu permohonannya dikabulkan?
Ini suatu pertanyaan. Adakah orang yang meminta lalu permintaannya dipenuhi? Adakah orang yang tertimpa sesuatu yang jelek lalu dibebaskan darinya? Maka tidak ada seorang muslim pun yang memohon dengan sesuatu permohonan kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali wanita penzina yang menjual kehormatannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dengan sanad hasan. Di antara akibat tersebarnya perbuatan zina yang keji ini adalah timbulnya berbagai macam penyakit, sebagaimana disinyalir dalam suatu hadis, alam tatharil fahishatu fi qaumi hatta yu'linu biha illa fasya fihim muta'una wala auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim alladina madaw. Wa tidak nampak suatu perbuatan fahisyah atau zina pada suatu kaum hingga mereka mengumumkannya, kecuali mereka akan ditimpa penyakit menular dan penyakit-penyakit lain yang belum pernah ada pada orang-orang dulu sebelum mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian menurut Abdullah bin Mas'ud berkata, tidaklah nampak suatu riba dan zina pada suatu negeri kecuali Allah akan menghancurkan mereka. Nah ini, saya ulangi, tidaklah nampak suatu riba dan zina pada suatu negeri kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan mereka. Dari Ubad bin Samit ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah dariku, Allah telah menjadikan bagi wanita-wanita itu hukuman had, janda dan